Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Oke, topik pertama yaitu pengertian kepribadian. Menurut para ahli, ada Freud mengidentifikasi bahwa menekankan mengenai dinamika aspek ID, ego, dan superego dalam kepribadian diri individu. Yang kedua ada Hippocrates, yaitu melihat kepribadian sebagai cairan biokimia dalam tubuh yang mempunyai pengaruh pada perilaku individu, diistilahkan dengan temperamen. Yang ketiga ada Allport, yaitu kepribadian sebagai organisme psikofisiologis yang dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial. Selanjutnya, materi tentang faktor kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada evaluasi diri, yaitu evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang kedua ada pengawasan diri, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Yang terakhir ada kepribadian proaktif, yaitu ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai. Nah, nilai sendiri biasa kita sebut sebagai value. Nilai mengandung elemen penilaian karena terdapat ide-ide seorang individu mengenai benar, baik, atau diinginkan. Nilai memiliki dua atribut, yakni atribut isi dan intensitas. Atribut isi merupakan sebuah mode tindakan atau akhir keberadaan penting, sedangkan atribut intensitas menspesifikkan seberapa pentingnya. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Karena sebab tersebut berpengaruh terhadap individu. Individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Perlu teman-teman ketahui bahwa memadatkan persyaratan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian merupakan pernyataan terbaik dalam personality job fit theory. Teori tersebut didasarkan pada pendapat mengenai kesesuaian antara karakteristik kepribadian seorang individu dengan pekerjaan. Terdapat 6 tipe kepribadian, yakni yang pertama realistik, yakni lebih menyukai aktivitas fisik yang membutuhkan keterangan, kekuatan, dan koordinasi. Jenis kepribadian ini memiliki karakteristik pemalu, sungguh-sungguh, gigih, stabil, mudah menyesuaikan diri, dan praktis. Pekerjaan yang kongruen dengan karakteristik ini yakni mekanik, operator alat bor, pekerjaan lini, perakitan, dan petani. Selanjutnya yang kedua ada investigatif, yakni lebih menyukai aktivitas yang melibatkan proses berpikir, berorganisasi, dan memahami. Jenis kepribadian ini memiliki karakteristik analitis, tidak dibuat-buat, ingin tahu, dan bebas. Pekerjaan yang cocok untuk karakteristik ini yakni ahli biologi, ahli ekonomi, ahli matematika, dan pembawa berita. Yang ketiga ada sosial, yakni lebih menyukai aktivitas sosial seperti membantu dan mengarahkan orang lain. Jenis kepribadian ini memiliki karakteristik suka bergaul, ramah, kooperatif, dan pengertian. Pekerjaan yang kongruen dengan jenis kepribadian ini yakni pekerja sosial, guru, konselor, dan psikolog klinis. Selanjutnya yang keempat ada konvensional, yakni lebih menyukai aktivitas yang diatur oleh peraturan, rapi, dan tidak ambigu. Kepribadian ini memiliki karakteristik patuh, efisien, praktis, tidak imajinatif, dan tidak fleksibel. Pekerjaan yang kongruen dengan kepribadian ini yakni akuntan, manajer perusahaan, kasir bank, dan juru tulis. Selanjutnya yang kelima ada giat, yakni lebih menyukai aktivitas verbal di mana terdapat banyak peluang untuk mempengaruhi orang lain dan memperoleh kekuasaan. Kepribadian ini memiliki karakteristik percaya diri, ambisius, energik, dan mendominasi. Pekerjaan yang kongruen yakni pengacara, humas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada artistik, yakni lebih menyukai aktivitas ambigu dan tidak sistematis, memungkinkan ekspresi yang kreatif. Selanjutnya, kepribadian ini memiliki karakteristik imajinatif, tidak suka bekerja di bawah aturan, idealistis, emosional, dan tidak praktis. Selanjutnya, pekerjaan yang kongruen dengan kepribadian ini yakni pelukis, musisi, penulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai-nilai internasional menurut Gerd Hofstad. Yang pertama, power distance, yaitu menggambarkan derajat seseorang menerima distribusi perbedaan kekuasaan. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme, yaitu menggambarkan taraf seseorang bertindak sebagai individu dibanding sebagai anggota kelompok. Yang selanjutnya, masculinity versus femininity, yaitu menggambarkan taraf sebuah budaya menghargai aspek pencapaian, kuasa, kendali, dan wanita pria dibanding sebagai memiliki peran terpisah. Yang selanjutnya, uncertainty versus avoidance, yaitu derajat sebuah negara mengutamakan situasi yang terstruktur, menghindari ketidakpastian dan ambigu, serta memiliki banyak aturan atau hukum. Yang terakhir yaitu long time versus short time. Long time sendiri adalah orang-orang
yang cenderung melihat masa depan dan menghargai ketekunan dan kegigihan. Sedangkan short time yaitu orang-orang lebih menerima perubahan dan kurang mengacungkan komitmen. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Thank you.